menghadiri acara Temu Expert edisi skripsi. Skripsi tuntas, nilai bikin puas. Kenali dan pelajari teknik academic writing pada penulisan skripsi. Perkenalkan, saya Novia Putiwardani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana Bapak, Ibu, dan juga teman-teman? Kabarnya baik? Bisa dijawab Baik, dulu Kak. nih. Oke. Yang lain gimana, baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau kabar baik, kalau skripsi gimana nih teman-teman yang lagi ngerjain? Masih berjalan atau lagi healing-healing manja? Gimana nih? Oke, pada ketawa-ketawa ya ditanya skripsi ya. Semoga skripsinya masih baik-baik aja ya, meskipun teman-teman lagi work from home, atau work from Bali, atau di Sambi kerja sambil skripsi. Semoga selalu lancar ya. Oke, ada yang jawab sedang berprogres. Lancar-lancar terus ya teman-teman. Baik, nah teman-teman nih seperti yang kita ketahui ya, bahwa skripsi ini adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi seringkali terlihat menyeramkan, susah sekali, dan juga bahkan menjadi momok yang mengerikan bagi para mahasiswa tingkat akhir. Nah, maka dari itu pada Temu Expert kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan pengenalan academic writing versus non-academic writing, gaya penulisan academic writing pada skripsi, do and don't ketika menulis dan juga menyusun skripsi. Oke, tentunya kali ini kita akan membahasnya dengan materi kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Marotus Soliha, STMT, PhD. Dan sebelum mengundang materi kita yang sangat luar biasa, saya akan membacakan CV dari Ibu Marotus terlebih dahulu. Baik, Ibu Marotus Soliha merupakan doctoral degree in Mechanical System Engineering yang lulus pada Maret 2021 dan juga master degree in Industrial Engineering, bachelor degree in Industrial Engineering pada Maret 2013. Professional and working experience di Junior Lecturer and Researcher on Graduate Program 2015 hingga sekarang, part-time staff 2015 hingga 2018, Assistant of Expert Staff August pada 2013 hingga September 2014, lalu memiliki banyak sekali selected publication international journal paper, di antaranya yaitu Formulating Service-Oriented Strategies for Servitization of Manufacturing Companies, PSS Strategic Alignment, Linking Service Transaction Strategy with PSS Business Model, dan masih banyak lagi. Selain itu, Ibu Marotus ini juga pernah meraih banyak sekali awards di bidang penulisan dan juga penelitian, di antaranya yaitu Awardee of Tokyo Human Research Fund for City Diplomacy for Doctoral Program, Government of Greater Tokyo Japan 2018 hingga 2021, Awardee of Erasmus Mundus Interview Program for Master Mobility, Awardee of BPDN Indonesia Government Scholarship for Master Degree, dan masih banyak lagi. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ibu Marotus ini selain sangat handal dalam bidang keilmuannya di bidang penulisan dan juga penelitian, Ibu Marotus juga pernah meraih banyak sekali scholarship ketika masa sekolah maupun pasca sarjana. Baik, langsung saja kita undang bersama-sama Ibu Marotus untuk bergabung bersama kita semua. Halo Ibu Marotus, apakah dapat mendengar suara saya? Halo Mbak Novia, atau mungkin saya panggilnya gimana ya? Ini saja Ibu. Iya. Tidak apa-apa. Baik, halo bagaimana Novia. Kayaknya itu ya agak delay. Alhamdulillah sehat Novia. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga introduction-nya tadi atas sudah sangat banyak disampaikan sama Novia dengan precis sekali. Terima kasih. Baik Ibu. Semoga selalu sehat-sehat saja ya Ibu Marotus. Bagaimana Ibu sudah siap memaparkan materi terkait dengan penulisan skripsi hari ini? Sudah siap Novia, terima kasih. Oke, sudah sangat siap ya Ibu, dan semoga teman-teman juga siap. Boleh disiapkan catatannya atau barangkali teman-teman nanti mempersiapkan pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan kepada Ibu Marotus, bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Baik, kepada Ibu Marotus kami persilakan untuk memaparkan materi.
Terima kasih banyak Novia atas kesempatannya dan juga waktunya sudah diberikan kepada saya. Mohon izin saya secara langsung saja menggunakan PPT saya ya teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat teman-teman PPT saya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Thank you. Baik. Selamat siang semuanya teman-teman sekalian. Siang, Bu. Oh ya, mungkin kalau di Indonesia masih relatif pagi ya teman-teman. Kalau di sini saya di waktu Indonesia paling timur, tapi sebenarnya saya tinggal masih di Jepang. Itu sudah hampir jam 12:30. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya dan juga mungkin nanti semangatnya juga untuk mendengarkan sharing sedikit dari saya, tapi mungkin kita banyak bisa berdiskusi ya teman-teman sekalian, karena tentu saja topik ini adalah topik yang relevan karena saya yakin teman-teman semuanya akan mengerjakan TA atau skripsi untuk lulus dari S1. Jadi mari kita berdiskusi dengan santai, tapi juga tetap dapat gitu ya ilmunya tentang skripsi atau TA ini, tapi sekali lagi ini semuanya hanya bentuknya sharing, jadi kemungkinan besar saya nanti akan minta teman-teman juga memberikan pendapat bagaimana tanggapannya terkait dengan informasi yang akan saya share bersama-sama. Jadi pertama saya ingin tahu dulu tentang pandangan teman-teman terkait dengan skripsi. Jadi apa yang teman-teman pikirkan tentang skripsi atau tugas akhir? Atau di sini saya punya pertanyaan, what do you think about an undergraduate thesis atau skripsi atau tugas akhir? Apa yang come up di pikiran teman-teman pertama kali mendengar kata skripsi itu, teman-teman? Mungkin ada yang mau langsung di chat juga boleh, langsung ngomong juga silakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Menurut Widya, itu skripsi atau tugas akhir adalah karya yang dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir untuk memenuhi syarat kelulusan. Nah, di skripsi itu sebelum membuat skripsi pastinya ada proses mencari judul, terus mencari dosen pembimbing dan melakukan penelitian. Sekian, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Widya. Kalau boleh tahu Widya dari apa ya istilahnya ya, departemen atau jurusan dan kampus mana? Widya dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Bengkulu, Bu, semester 6. Oh, wow, ini dari luar Jawa ya. Terima kasih Widya. Sudah masih semester 6 tapi mau belajar tentang ini ya, berarti luar biasa sekali. Tadi Widya menyampaikan bahwa skripsi itu adalah karya tulis yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan. Kemudian ada tahapannya, harus cari topik dulu, harus menghubungi dosen pembimbing dulu, dan sebagainya. Berarti Widya sudah sangat mengenal sekali tentang skripsi atau tugas akhir. Di sini saya menulis beberapa pandangan sederhana gitu ya yang saya dapatkan dari beberapa mahasiswa saya. Ada yang bilang bahwa oh skripsi itu ya cuma another type of assignment, ya tugas lain lah Bu gitu yang harus kita kerjakan. Ada juga yang bilang loh itu sangat serius sekali, ini kalau nggak nulis skripsi nanti nggak lulus, berarti ini tuh challenge gitu. Ada yang menganggap bahwa ini tantangan yang harus saya hadapi dan harus saya menangkan gitu. Ada juga yang mengatakan it's gonna be a burden for me. Aduh, ini akan menjadi beban Rek untuk saya. Kalau saya mengatakan Rek bahasa Surabayaan ya teman-teman. Ini akan menjadi beban atau burden. Atau ada juga yang menganggap sangat serius sekali, menganggap bahwa oh ini adalah life and death gate untuk graduate. Kalau enggak ini semua enggak lulus ini, maka tidak akan bisa lulus S1-nya. Oh ya teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya kalau misal ada background sound
bayi-bayi, kebetulan saya masih punya bayi, masih nggak newborn sih, masih 6 bulan yang suka sekali ikut ibunya kelas, jadi ada suara-suara. Tidak apa-apa ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Tidak apa, Ibu-Ibu. Yes, terima kasih. Jadi ini adalah beberapa pandangan tentang skripsi. Semuanya benar, tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Tetapi kalau ini pandangannya tentang skripsi, sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau kita sudah mengetahui skripsi itu bagaimana, terus apa yang teman-teman miliki, pandangan yang teman-teman miliki tentang menulis skripsi atau mengerjakan skripsi? Apakah sudah ada pandangan bahwa menulis skripsi ini akan mudah atau seperti apa? Mungkin ada yang berkenan sharing opininya. Tadi sudah ada Widya, mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Jadi pertanyaannya adalah, how do you perceive the idea of writing an undergraduate thesis atau TA? Teman-teman, bagaimana pandangannya untuk menulis skripsi? Izin bertanya, Bu. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa, bagaimana pandangan kita dalam menulis karya ilmiah dalam hal ini skripsi itu sendiri? Dari pandangan saya, ini sebenarnya kembali ke pribadi saya ini yang mengerjakan. Menurut saya semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan, namun yang menjadi poin di sini adalah apakah pengerja itu sebagai kita mahasiswa, apakah kita bisa konsisten dalam pengerjaannya, karena dari saya sendiri sebenarnya gampang-gampang sulit. Kenapa saya katakan gampang-gampang sulit? Karena di sini adalah kerja komitmen kita dalam pengerjaan ini. Tidak boleh kita tidak boleh lepas dari terus untuk membaca dan menggali apa yang menjadi kajian pokok ide kita itu sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Asri. Benar ya, bisa dibilang Asri. Kalau boleh tahu dari jurusan mana dan juga dari universitas mana ya? Ya, saya dari Universitas Hasanuddin, Departemen Teknik Lingkungan. Oh, ini juga dari luar Jawa. Terima kasih, Asri. Yes, Asri tadi meng-highlight bagus ya teman-teman, konsistensi mengerjakan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bersama, skripsi itu beda dengan tugas biasa. Dia itu dikerjakan dalam waktu 1 semester, tetapi kita tidak punya teman, dalam tanda kutip ini, ya ada yang mengerjakan skripsi lain, tapi skripsi kita hanya punya kita sendiri. Beda dengan assignment yang lain. Kalau dari assignment kuliah gitu kan berarti semua orang mengerjakan assignment yang sama. Tapi kalau ini kan kita mengerjakan skripsi kita sendiri. Jadi konsistensi itu benar-benar harus dipegang dan harus dimiliki untuk sukses mengerjakan skripsi. Nah, itu pandangan dari Asri tadi. Terima kasih. Ini dari pandangan yang saya terima dari beberapa mahasiswa saya, bilang, it's okay Bu, I trust my knowledge, skill and abilities. Jadi ada mahasiswa yang sudah sangat pede, menganggap mampu untuk mengerjakan ini, sehingga bilang bahwa tidak apa-apa, tidak masalah. It's gonna be okay karena saya punya knowledge, skill, dan abilities untuk mengerjakan ini. Atau juga ada yang bilang bahwa itu akan gampang karena ada banyak contohnya. Karena kan mahasiswa-mahasiswa tingkat atas atau cutting ya nyebutnya itu sudah mengerjakan skripsi untuk punya mereka. Sini Taka-chan, sini. Mau lihat tak? Mohon maaf ya teman-teman, ini biang kerok suaranya. Tuh lihat. Nah, ya sebentar ya. Mohon maaf ya, sebentar. Iya, itu. Pam, Mami mau ngomong dulu sama Om sama Tante ya, oke? Oh, Taka-chan lihat dulu ya. Teman-teman, saya perkenalkan, ini asisten saya, namanya Taka. Mohon maaf, ini suaranya tadi dari dia. Oke.
meskipun dia sudah dibawa sama bapaknya, ternyata lebih tertarik dengan teman-teman karena ikut mengajar. Baik, oke. Kak Acan di sini ya. Oke. Mami tak ngomong dulu ya, Nak ya. Bentar nggih. Coba mati. Oke. Menulis tak ikut sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf nih. Nah, karena saya di Jepang hanya berdua saja dengan suami saya, tidak ada konsep yang namanya bantuan dari orang tua atau ada asisten gitu ya, neni seperti di Indonesia. Jadi semuanya harus sendirian gitu, termasuk kalau saya ngajar juga masih seperti ini, rapat pun masih seperti ini karena belum bisa pulang insya Allah, tapi di 1 atau 2 bulan ke depan kami akan pulang ke Indonesia. Gitu. Alasannya saya di Jepang karena saya baru tadi lulus dari S3, kemudian saya hamil dan melahirkan, terus corona sangat merebak, jadi masih belum bisa pulang sampai sekarang. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Saya berikan gambaran dulu biar paham kenapa kok Bu Maratus membawa bayinya. Gitu. Lah, oke, saya teruskan ya teman-teman sekalian. Bagaimana persepsi dari mahasiswa yang lainnya? Tapi ada juga yang merasa bahwa tidak tahu sama sekali tentang bagaimana caranya menulis skripsi ini. Ada yang bilang, oh benar-benar, ya apa ya caranya ya? Kok saya tidak pernah belajar tentang caranya menulis skripsi itu? Sehingga ada juga yang worry seperti ini. Bahkan ada yang bilang, oh my goodness, saya benar-benar lost, ini nggak punya pandangan sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini, makanya kita akan belajar bersama-sama tentang sedikit pengantar skripsi ini. Saya ingin berterima kasih kepada Reza dan tim yang sudah berkenan untuk mengundang saya dari Science Hunter, Indonesia Young Scientist Association maupun dari Rumah Riset yang sudah berkenan untuk mengundang saya kedua kalinya untuk sharing tentang teknik academic writing pada penulisan skripsi. Siang ini nanti kita akan membahas secara brief gitu ya, karena kalau membahas secara detail teman-teman butuh 1 semester dengan supervisornya atau dengan dosen pembimbingnya. Jadi materi pengenalannya kita akan sama-sama belajar tentang apa sih academic writing itu dibandingkan dengan non-academic writing itu seperti apa. Kemudian bagaimana gaya penulisan academic writing di skripsi. Dan juga kalau misal saya boleh memberikan sedikit tips apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika menyusun skripsi. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama seperti itu. Kemudian tambahan, sebenarnya yang disampaikan oleh Novia tadi sangat benar sekali, itu adalah profesional akademik profil saya ya teman-teman. Tapi saya di sini saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau saya disuruh untuk mendeskripsikan diri saya itu adalah amatur hiker. Saya suka hiking teman-teman. Saya suka naik gunung, termasuk di Jepang saya tetap naik gunung dengan pacar saya, dengan suami saya. Kami pecinta naik gunung dan saya suka menjadi petani. Jadi saya punya kebun sedikit kecil di balkoni di apartemen kami di Jepang ini. Jadi I'm very pleased to meet you all. Saya sangat senang bertemu dengan teman-teman sekalian untuk sama-sama belajar hari ini. Yang pertama, tentang academic writing versus non-academic writing. Sebenarnya untuk menentukan apakah ini academic writing atau tidak, itu bisa dijawab dengan beberapa pertanyaan guideline ini. Kita lihat dulu, siapa yang menulis karya ini? Apakah ini academic writing atau ini bukan academic writing? Kita lihat dulu siapa yang menulis. Apakah dia seorang akademisi? Teman-teman mahasiswa itu akademisi juga ya teman-teman? Atau layperson? Layperson ini istilah gaulnya saja non akademik ya, yang non akademik, bukan dari kalangan dosen maupun juga mahasiswa. Yang kedua adalah untuk siapa karya ini ditulis? Apakah karya ini tuh ditulis kepada untuk audiens yang merupakan akademisi juga atau untuk general publik? Jadi meskipun dia bukan
bukan dosen atau bukan mahasiswa itu menjadi target audiensnya, maka berarti itu bukan non-academic writing. Kemudian di mana karya ini tuh akan dipublikasikan? Apakah di academic source semacam di jurnal kah, di repositori perpustakaan universitas kah, atau di internet secara bebas? Dan yang terakhir adalah apakah ada proses review? Apakah ada pihak lainnya, akademis yang lainnya yang melakukan review terhadap tulisan tersebut, atau tidak ada sama sekali review, tinggal dipublish saja? Atau direview tapi bukan oleh akademisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita briefly mengidentifikasi sebuah tulisan itu akademik atau non-academic writing. Nah, secara detail, academic writing salah satunya adalah skripsi, itu memiliki karakteristik seperti ini, teman-teman sekalian. Dan di tabel sampingnya ini sebagai perbandingan saja untuk membedakan dengan yang non-academic writing. Jadi kalau kita membahas skripsi, maka skripsi yang nantinya teman-teman tulis itu semuanya harus mengikuti atau memiliki karakter yang disebutkan di tabel yang sisi ini. Jadi yang pertama, karena ini adalah academic writing, maka fokus dari tulisannya akan pada spesifik academic subject atau topik. Jadi topiknya itu tentang topik khusus di bidang tertentu. Tadi misal ada yang dari Departemen Teknik Lingkungan, maka skripsinya pasti akan di topik yang berhubungan dengan teknik lingkungan tersebut. Atau saya dari teknik industri, maka skripsi saya harusnya fokus ke satu objek yang ada di keilmuan teknik industri. Kemudian apa yang diceritakan dalam tesis ini atau skripsi ini harus benar-benar berdasar pada academic findings dan research. Jadi apa yang ditulis itu merupakan hasil dari penelitian atau penemuan penelitian, bukan sesuatu yang general conversation, bukan sesuatu yang didapat hanya dari asal-asalan searching di internet atau dari 100% merupakan ide sendiri, itu tidak boleh. Jadi harus merupakan temuan dari penelitian kita. Kemudian audiens saya skip, tadi sudah dijelaskan, dan tujuannya adalah teman-teman menulis skripsi itu tujuannya adalah memberikan informasi terkait sesuatu, tetapi dengan solid evidence, dengan benar-benar data kuat yang mendukung informasi tersebut atau mendukung pandangan yang ditulis di tesis tersebut. Oh ya, saat saya mengatakan tesis itu bisa berarti bachelor tesis, master tesis maupun doctoral tesis. Jadi secara istilah internasional skripsi itu adalah bachelor tesis. Tapi kalau di Indonesia kan tesis itu kayak hanya untuk S2 ya, tapi sebenarnya tesis itu bisa untuk S1 tapi namanya bachelor tesis. Kemudian secara terstruktur dia ditulis well structured, dan kalau kita menulis itu harus ada dukungan dari referensi-referensi, sehingga writing style-nya pun harus mengikut sertakan sitasi. Jadi katakanlah kita memberikan pandangan bahwa ini adalah berpengaruh terhadap ini didukung oleh referensi ini yang nantinya kita mengikut sertakan sitasi di sana, mendapatkan dukungan dari penelitian sebelumnya, dan juga harus error free, teman-teman. Kenapa? Karena ini academic writing, jadi tidak boleh sebenarnya ada yang namanya tipu, itu tuh tidak boleh. Jadi harus benar-benar error free. Dan yang terakhir, secara bahasa dia harus bahasanya technical and academic language. Jadi teman-teman tidak boleh itu di skripsinya menulis menggunakan bahasa gaul ya. Kayaknya
lebih baik faktor ini dihilangkan saja karena tidak, saya masih bahasa formal ya saya. Pokoknya kata-kata yang tidak baku itu tidak boleh digunakan karena ini adalah formal sehingga teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang benar. Saya tahu itu sangat challenge sendiri, bagi saya pun itu adalah tantangan karena di kehidupan sehari-hari kan kita kebanyakan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami ya, lebih santai, simple gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa gaul. Tapi kalau menurut skripsi teman-teman tidak boleh, harus menggunakan bahasa yang akademik, bahkan teknik sesuai dengan kebidangan teman-teman sekalian. Nah, sebagai pandangan ini ada non-academic writing, dia general topic, kemudian dia untuk audiensnya itu public audience, tujuannya itu memberikan informasi, menghibur atau bahkan persuade readernya, tidak ada struktur yang baku, kemudian sometimes dia menggunakan bahasa yang idioms atau slang bahasa gaul itu tidak masalah. Itu untuk yang non-academic writing. Nah, sekarang biar tidak bosan, saya ingin call for opinion dari teman-teman sekalian. Coba, bolehkah teman-teman memberikan contoh beberapa tulisan atau hasil tulisan yang merupakan academic writing, kemudian satunya contoh dari yang non-academic writing. Tidak boleh menyebutkan skripsi lagi sebagai academic writing ya, karena kan skripsi sudah jelas-jelas merupakan academic writing. Coba saya show dulu biar ini lebih clear slide-nya. Jadi, bolehkah saya dibantu teman-teman menyebutkan contoh dari academic writing dan juga contoh dari non-academic writing? Silakan, adakah yang mau? Boleh, Bu. Dicoba, Bu. Ya, silakan Widya. Kalau untuk example of academic writing itu jurnal. Sedangkan example for non-academic writing itu cerpen atau novel. Mungkin sekian, Bu. Thank you. Sangat bagus sekali, atau sangat tepat sekali Widya. Jadi contoh lain dari academic writing adalah jurnal, publikasi jurnal ya. Sedangkan non-academic writing itu cerpen atau novel, itu adalah non-academic writing. Terima kasih Widya. Contoh lain teman-teman yang academic writing itu selain jurnal bisa juga conference paper ataupun laporan penelitian. Jadi kalau ada teman-teman ikut proyeknya dosen di penelitian tertentu, at the end of the project completion harus ada reportnya, itu adalah academic writing. Sedangkan non-academic writing selain novel, cerpen, bisa juga yang suka baca berita di HP, itu seperti online news, itu adalah non-academic writing. Jadi itu ya teman-teman sekalian contoh antara akademik dan non-academic writing. Kemudian ini kita mau membahas lebih dalam lagi. Jadi apa itu academic writing? So what is academic writing in general ya teman-teman, tidak hanya skripsi saja. Jadi academic writing di sini bisa dikatakan adalah tulisan yang formal, objektif, dan teknikal teman-teman sekalian. Jadi tidak ada yang namanya personal emotion, jadi lebih ke objektif bukan subjektif. Jadi dia lebih menunjukkan objektif dari apa yang diteliti di situ atau apa yang sedang diangkat di situ. Sehingga karena ini formal, maka harusnya kita menghindari casual or conversational language. Karena ini formal, maka tidak diperkenankan menggunakan konversasi, bahasa-bahasa conversation, bahasa-bahasa komunikasi yang kasual, teman-teman. Jadi harus formal, harus menggunakan vocabulary atau
bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan EYD seperti itu. Selain itu tidak boleh impersonal. Tidak boleh personal. Jadi harus objektif. Jadi diharapkan untuk menghindari direct reference to people or feeling. Jadi tidak boleh secara langsung itu sesuai dengan pandangan pribadi yang menggunakan emosi atau feeling. Lebih baik kita meng-highlight hal-hal yang sifatnya itu objektif. Jadi sifatnya itu berdasarkan objek yang kita teliti, fakta maupun ide-ide yang terkait dengan kedua hal tersebut. Jadi ini teman-teman sekalian harus objektif. Dan yang terakhir adalah disebut technical. Kenapa? Karena waktu kita menulis skripsi tentang keilmuan tertentu, maka secara otomatis bahasa-bahasa yang kita gunakan akan terkait dengan technical di bidang tersebut. Jadi vocabulary-nya itu akan spesifik ke disiplin tersebut. Contohnya saja, saya orang teknik industri, maka saat saya menulis skripsi, kemungkinan saya akan menggunakan bahasa-bahasa keteknikan di teknik industri. Contohnya adalah akan ada muncul, misal ya di bidang saya ya, di manajemen, akan muncul yang namanya economic of scale, kemudian job analysis, ada job description, misal seperti itu ya, atau pricing decision analysis. Itu semua adalah bahasa keteknikan yang sesuai dengan bidang saya di teknik industri. Mungkin karena ini ada audiens di luar keteknik industrian yang tidak akan sefamiliar saya, dan itu wajar karena ini adalah academic writing. Contoh yang lain adalah misal ada mahasiswa di fakultas yang berhubungan dengan kesehatan ya, kedokteran, farmasi dan sebagainya, mereka akan menulis hal-hal yang terkait dengan kebidangan mereka yang kemungkinan besar secara bahasa saya tidak akan paham 100% untuk technical term tersebut, technical term istilah-istilah keteknikan untuk fakultas atau jurusan mereka. Itu memang seperti itu, karena academic writing itu technical, teman-teman, menggunakan vocabulary spesifik kepada disiplinnya tertentu. Sehingga yang bisa kita garis bawahi di sini adalah teman-teman harus mencari banyak informasi dari dosennya teman-teman, dosen pembimbing, ataupun kakak tingkat, ataupun tutor kalau misal ada terkait dengan kebidangan teman-teman. Termasuk di dalamnya adalah writing style, cara menulisnya untuk di bidang teman-teman sekalian. Bisa melihat dari skripsi yang sudah ada sebelumnya, bisa melihat jurnal atau conference paper di disiplinnya teman-teman. Dan juga bisa melihat bagaimana mahasiswa yang lainnya menulis skripsinya, cari mahasiswa yang benar-benar mendapatkan prestasi yang baik di skripsinya, katakanlah mendapatkan nilai A atau menjadi student terbaik di lulusan tersebut, itu bisa menjadi acuan. Kemudian teman-teman terkait dengan objective language ya teman-teman, meskipun kita tidak boleh menggunakan personal feeling, tetapi waktu kita menulis skripsi ataupun academic writing yang lainnya, itu teman-teman tetap harus menuliskan opini. Nah, penulisan opini ini, pandangan teman-teman itu terjadi saat teman-teman menginterpretasikan hasil, atau melakukan evaluasi sebuah teori, atau teman-teman berargumen terhadap teori tertentu, dan juga bisa saja memberikan kritik dari pekerjaan atau riset sebelumnya. Lah, hal ini semua itu sebenarnya teman-teman menyampaikan opini pribadi. Akan tetapi tetap kita harus menggunakan objective language. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan objective language saat kita mempresentasikan opini pribadi? Maka di sini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk sukses melakukan ini. Yang pertama adalah harus
memfokuskan pada objek yang sedang kita teliti. Jadi kita mengemphasize things and idea instead of people and feeling. Jadi fokus ke apa yang sedang kita bahas, bukan tentang perasaan kita. Kemudian kalau bisa itu menghindari evaluative words. Seperti ini lebih disukai, ini tidak disukai. Tidak boleh menggunakan itu. Jadi lebih ke menggunakan bahasa ini lebih baik relatif terhadap apa gitu. Jadi dibandingkan terhadap pekerjaan sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian jangan menggunakan emotional language seperti tadi. Saya sangat tidak suka, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi tidak boleh menggunakan emotional language. Dan juga kalau misal ada yang tidak setuju itu tidak masalah ya teman-teman, karena di sini kita sedang berdiskusi secara akademik, jadi kalau ada yang against terhadap ide kita juga tidak masalah. Kemudian kalau bisa waktu kita menyusun skripsi, kita mencari referensi-referensi yang nantinya bisa mendukung pandangan kita. Jadi saat teman-teman memberikan, katakanlah mendevelop argumen, memberikan argumen, argumennya teman-teman itu ada yang mendukung. Dukungannya dari mana? Dari referensi. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua. Academic writing style di bachelor thesis. Ini sudah fokus ke bachelor thesis ya teman-teman. Ini mohon maaf saya menggunakan source dari departemen saya, dari teknik dan sistem industri ITS, karena itu yang saya punya teman-teman sekalian. Jadi ini ada beberapa tipe tugas akhir S1 yang dapat dikerjakan. Tipe yang pertama merupakan tipe development, di mana tugas akhir ini akan berfokus pada perancangan, merancang atau membuat sesuatu. Kalau di kami ada merancang produk berupa barang maupun jasa, atau juga bisa merancang sebuah sistem, bisa sistem manajemen atau sistem pengukuran dan sebagainya. Jadi intinya adalah membuat sesuatu, entah itu produk, entah itu sebuah sistem. Saya bisa memberikan contoh di sini, ada skripsi di jenis ini yang membuat perancangan alat otomasi. Itu membuat tangible product ya teman-teman. Ada yang perancangan jasa. Bahkan ada juga yang tidak membuat produk tapi membuat sebuah sistem perancangan jaringan distribusi. Jadi intinya di sini adalah melakukan development. Tipe yang kedua, tidak melakukan development, tetapi melakukan assessment atau penilaian, atau measurement, melakukan pengukuran. Jadi fokus dari TA-nya itu melakukan penilaian terhadap sesuatu atau pengukuran sebuah objek pada sistem. Contohnya, mungkin ada yang dari jurusan social science, FISIP, atau sebagainya melakukan assessment budaya. Kemudian dari marketing gitu ya, melakukan behavior assessment, customer behavior assessment bisa. Atau evaluasi kebijakan tarif dan sebagainya. Jadi yang dilakukan hanya mengevaluasi. Ada juga tipe skripsi yang ketiga, yaitu modeling atau simulation, di mana fokusnya adalah memodelkan sistem realita, real system ke dalam sebuah model. Di sini kita ingin melakukan simulasi biasanya. Nah, contohnya adalah kita mensimulasikan mungkin ini ya, distribusi sebuah produk. Kalau misal kita membuat beberapa alternatif strategi, gimana nanti responnya, itu disimulasikan, itu bisa. Atau juga eksperimen. Ini mungkin kalau teman-teman dari departemen atau dari jurusan pure science pasti sangat relevan dengan tipe TA ini.
Seperti contohnya adalah dari Departemen Fisika, Fisika, Kimia gitu ya, atau teknik mesin gitu yang harus melakukan eksperimen, benar-benar eksperimen langsung untuk mendapatkan data, maka tipe skripsinya akan menjadi tipe eksperimen. Nah, ini ada beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih untuk mencari ide. Kira-kira enaknya saya nanti buat apa? Enaknya aku mau milih apa ya? Gitu. Enaknya topiknya apa ya? Lah, ini bisa dijadikan sebagai referensi awal ya, teman-teman sekalian. Kemudian, kalau kita sudah menentukan topiknya berdasarkan ini tadi, apa yang menjadi common content, isi yang umum untuk sebuah bachelor thesis atau skripsi? Nah, sekali lagi, mohon maaf karena saya dari departemen ini, maka source-nya kebanyakan dari yang relevan untuk keteknikan. Tapi saya yakin konten ini akan tetap bisa diimplementasikan atau digunakan di keilmuan yang lain, karena ini bersifat general. Jadi katakanlah tadi Widya dari Departemen Teknologi Pangan masih bisa untuk menggunakan alternatif ini. Ada 3 bagian, awal, inti, dan bagian akhir. Di bagian awal ini, teman-teman, seperti yang dilihat di sini, ada cover dan sebagainya, daftar isi dan sebagainya. Dan ada yang mau saya highlight, teman-teman, yaitu di bagian abstrak. Saya akan meng-highlight bagian yang relatif lebih penting dan yang bisa diberikan tips atau triknya. Di abstrak, teman-teman harus benar-benar bisa menyampaikan inti permasalahan yang diangkat di TA-nya teman-teman. Jadi problem statement-nya itu benar-benar di-highlight di bagian abstrak ini. Karena apa? Karena ini menjadi semacam gambaran awal sebelum orang lain itu membaca lebih dalam tentang skripsi kita. Jadi ini itu kayak profilnya teman-teman gitu di sosial media. Kalau orang mau tertarik harus lihat profil dulu kan, profil picture dulu kan. Bagaimana, apakah ini nanti menarik atau tidak? Lah ini di abstraknya. Jadi problem statement ini harus yang benar-benar di-highlight. Kemudian di bagian inti. Nah, di bagian inti ini yang main course-nya yang ini teman-teman sampaikan. Tentu saja ada semacam pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan interpretasi data, kemudian kesimpulan dan saran. Mungkin saya akan highlight bagian yang menjadi yang perlu diperhatikan lebih jauh. Di bagian pendahuluan itu teman-teman di latar belakang harus benar-benar bisa menuliskan kenapa kok riset ini atau penelitian ini itu harus dilakukan. Perlunya pemecahan masalah di kasus ini. Jadi teman-teman di sini itu menyajikan bahwa, hey everyone, this is why my skripsi is important. Jadi harus menuliskan kenapa kok skripsi ini perlu dilakukan. Itu di bagian latar belakang intinya itu teman-teman. Kemudian hal lain yang bisa di-highlight yang hijau-hijau, yang hijau, manfaat penelitian itu teman-teman menyampaikan kontribusinya. Jadi kalau teman-teman bisa menyampaikan dengan jelas, dengan meyakinkan bahwa TA ini, tugas akhir ini atau skripsi ini itu memberikan kontribusi yang nyata secara teori maupun praktis, maka teman-teman bisa kemungkinan besar bisa mendapatkan nilai yang optimum dari pengerjaan tesis ini. Kemudian di bagian yang kedua, di teori penunjang atau tinjauan pustaka, kalau bisa teman-teman sekalian, waktu mencari referensi itu yang terbaru. Jadi maksimum setup yang 5 tahun terakhir. Kalau bisa itu, teman-teman bisa mengambil artikel ilmiah, jadi jurnal atau conference proceeding, seperti itu. Jadi jangan hanya menggunakan referensi dari tugas akhir kakak tingkat. Pakailah
referensi yang lebih ilmiah. Jadi teman-teman bisa mengambil jurnal atau conference paper. Di perpustakaan pasti banyak itu teman-teman. Nah itu kalau menggunakan artikel ilmiah akan lebih meyakinkan. Kemudian bisa juga menggunakan atau menyajikan tabulasi atau tabel gitu ya teman-teman, yang memberikan perbedaan antara TA atau skripsi teman-teman dibandingkan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Apa yang menjadi keunggulan? Ini akan sangat bermanfaat di bagian ini. Kemudian kita di bagian metodologi penelitian mungkin saya akan skip karena ini teman-teman bisa sudah paham ya. Saya akan memberikan hal-hal yang perlu di-highlight sebagai tips saja ya teman-teman. Kalau informasi general yang lainnya, saya yakin teman-teman bisa mendapatkannya di departemen atau di jurusan masing-masing terkait dengan panduan tugas akhir atau skripsi. Nah, ini analisis dan interpretasi data. Teman-teman, kadang-kadang itu yang diberikan, analisis yang diberikan itu tidak cukup kuat. Karena hanya menuliskan atau menceritakan kembali data yang dihasilkan. Sedangkan yang diminta itu adalah interpretasi datanya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah melakukan analisis. Melakukan analisis itu maksudnya seperti apa, Bu? Artinya adalah teman-teman memberikan pandangan apakah hasil yang didapatkan dari penelitian teman-teman itu hubungannya seperti apa dengan dasar teorinya. Kemudian bisa dilakukan membandingkan atau meng-cross-check-kan dengan previous research. Itu yang disebut dengan analisis. Jadi tidak hanya ada tabel, kemudian diceritakan hasilnya pada suhu ini, hasil pengukurannya adalah segini, suhu ini, hasil pengukurannya adalah segini, ada peningkatan sebesar X. Itu tidak hanya seperti itu, tidak hanya menceritakan hasilnya seperti apa, tetapi harus juga memberikan analisis. Jadi hasil yang diberikan itu apakah sesuai dengan dasar teori? Kalau dibandingkan dengan penelitian kakak tingkat itu apakah ada bedanya? Gitu. Jadi itu yang namanya analisis dan interpretasi data. Kemudian kesimpulan dan saran, kesimpulan itu menjawab tujuan, gitu ya. Dan saran ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita melakukan penulisan academic writing sebenarnya akan bagus sekali jika teman-teman bisa mengidentifikasi kekurangan dari pekerjaan atau penelitian kita. Yang ini akan menjadi future opportunity. Jadi kita menuliskan kekurangan penelitian kita itu apa, kemudian ini yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan. Lah, TA yang bagus, skripsi yang bagus itu harus berisi seperti itu. Dan ada di skripsi bagian akhir, kontennya ada daftar pustaka dan lampiran. Di sini ada contoh-contoh bagaimana kita mengungkapkan objective language, bukan mentioning personal feelings, ada beberapa contoh-contohnya. Yang tadi kan ada strateginya adalah emphasize things and idea lah. Apa namanya? Contoh penulisannya itu adalah jangan menggunakan kalimat seperti ini. I believe the model is valid based on this finding. Jangan menggunakan saya yakin model ini valid berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Daripada menuliskan seperti ini, bahasanya dirubah, teman-teman. Yaitu bahasanya dirubah menjadi these findings indicate that the model is valid. Jadi bahasanya itu dirubah berdasarkan hasil penemuan tersebut dapat diketahui ternyata model ini valid. Jadi menuliskannya diganti menjadi lebih ke objective language. Saya sepertinya sudah melewati waktu, sudah hampir lebih dari 40 menit ya teman-teman ya. Oke, saya akan percepat. Ini jadi nanti kalau saya bisa share slide ini,
ke teman-teman, kalau misal ada yang tertarik tentang masing-masing strategi ini, teman-teman bisa melihat contoh penulisannya seperti apa. Tapi mohon maaf, ini menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Oke, ini adalah bagian yang terakhir, teman-teman, yaitu berdasarkan pengalaman, saya bisa memberikan tips apa yang baiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya untuk dihindari saat kita menyusun skripsi ya teman-teman sekalian. Don'ts dulu. Yang pertama, kebanyakan mahasiswa itu cenderung ingin menggunakan skripsi dari kakak tingkat, kemudian hanya mengganti ke objek yang berbeda. Katakanlah di marketing gitu ya, melakukan analisis strategi marketing di kasus perusahaan X gitu. Terus inginnya ya udah menggunakan skripsi itu, tapi objeknya diganti di perusahaan Y, atau objeknya yang awalnya itu adalah marketing untuk produk yang dijual secara offline diganti ke yang e-commerce seperti itu. Jadi hanya mengganti aplikasi objeknya saja. Nah itu jangan teman-teman, harus ada kebaruannya. Ada katakanlah ditambahkan perbedaan strateginya atau ada tambahan model yang lain yang disajikan seperti itu. Nah ini mirip atau masih sejalan dengan yang nomor 1, jangan hanya terpaku pada TA yang ada. Jadi teman-teman jangan 100% itu ingin menyamai atau ingin disamakan dengan TA-nya atau skripsinya kakak tingkat. Saya sebut TA karena di kami di ITS itu kebanyakan menyebutnya itu bukan skripsi tapi tugas akhir disingkat dengan TA. Jadi jangan hanya terpaku pada skripsi yang sudah ada. Teman-teman boleh menggunakan TA yang sudah ada sebagai acuan atau referensi, tapi jangan ngeplek. Bahasa Jawanya jangan ngeplek, jangan sama persis exactly the same, jangan seperti itu. Harus ada pengembangannya. Kemudian teman-teman sekalian, menyusun skripsi itu tidak hanya tentang menulis saja. Ada bagian besar yang lainnya, yaitu proses penelitiannya. Jadi kalau kita menggunakan istilah manajemen yang sangat umum yaitu iceberg analysis, yaitu gunung es gitu ya teman-teman. Ini ada water, air gitu, di laut ada iceberg, ada gunung es. Menulis skripsi itu hanya ini saja, menulisnya saja. Di bawahnya ada yang bagian lebih besar, yaitu proses penelitiannya. Nah, ini yang tadi yang disebutkan oleh Widya, yaitu konsistensi. Makanya teman-teman harus benar-benar bekerja itu secara konsisten dalam 1 semester, mengerjakan penelitiannya ini. Mengambil data ke perusahaan atau data di laboratorium, eksperimen, itu yang jauh lebih challenging daripada menulisnya. Jadi harus mengerjakan ini juga. Tapi teman-teman harus juga cakupan penulisannya itu jangan terlampau luas, harus fokus ke bidangnya teman-teman, flow-nya harus rasional, harus fokus. Jadi jangan yang menggunakan cakupan internasional, katakanlah tadi strategi marketing gitu ya, teman-teman menggunakan cakupan strategi marketing pasar internasional. Mungkin kalau untuk levelnya master atau S3 itu oke, tapi kalau di level S1 itu akan mempersulit teman-teman. Jadi cakupan penulisannya jangan terlampau luas. Cukup luas tapi jangan terlampau luas. Harus tetap disesuaikan dengan skopnya teman-teman. Kemudian jangan takut mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Katakanlah teman-teman itu bereksperimen gitu ya di laboratori. Ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, hipotesisnya teman-teman itu ternyata ditolak. Lah itu tidak apa-apa. Sebenarnya masih tetap bisa digunakan, tetap bisa diolah karena di penelitian hasil yang
katakanlah tidak sesuai dengan ekspektasi atau negatif, itu masih bisa digunakan asalkan kita mampu untuk mengolahnya dengan baik. Dan interpretasi hasil berbeda dengan pengolahan data. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, tidak boleh hanya menceritakan hasilnya seperti apa, tapi ditambahi dengan review, apa yang bisa dibandingkan, di cross-check-kan dengan hasil yang sebelumnya, penelitian sebelumnya, ataupun ditambahkan dengan dukungan dari teori-teori yang ada. Sekarang, tips yang sebaiknya dilakukan saat menyusun skripsi. Teman-teman sekalian, TA itu harus benar-benar dikerjakan bersama-sama dengan dosen pembimbing kita. Maka dari awal harus brainstorming topik dengan dosen secara intens, secara terus-menerus. Jangan hanya ketemu satu kali di depan, Bapak atau Ibu, saya ingin mengerjakan topik ini dengan judul ini, kemudian nanti menghilang. Jangan seperti itu, harus berdiskusi secara intens dengan dosen pembimbing kita. Kemudian fokus pada identifikasi apa yang unik dengan riset kita. Lah ini, keunikan ini akan sangat mudah untuk diidentifikasi dengan bantuan dosen. Kemudian sebenarnya skripsi itu bisa dikembangkan ke publikasi yang jauh lebih bagus atau lebih keren, yaitu ke konferensi, jurnal maupun paten. Jadi kalau di ITS itu ada upgrading TA namanya. Hasil penelitian tugas akhir itu bisa digunakan untuk membuat jurnal ataupun conference paper. Jadi teman-teman bisa berpikirnya lebih luas. Oh, TA saya ini nanti bisa dipublikasikan. Itu bisa sekali, teman-teman. Kemudian lebih baik menggunakan banyak referensi jurnal internasional, dan teman-teman sekalian, skripsi itu adalah your first serious academic research. Jadi harus benar-benar menggunakan mindset bahwa oh ini adalah akademik riset saya yang pertama, maka saya harus memberikan yang terbaik. Karena kalau teman-teman nanti misal ingin lanjut sekolah gitu ya ke master atau S3, menulis skripsi ini akan menjadi fondasi buat teman-teman untuk menulis academic writing yang lainnya. Jadi ini harus dipersepsikan sebagai serious project. Dan juga gunakan academic writing style, kaidah yang tadi yang sudah disebutkan. Dan juga teman-teman kalau bisa harus menguasai hal-hal dasar terkait dengan metodologi penelitian. Belajar itu dulu. Jadi harus mengetahui bagaimana cara membuat metodologi penelitian, kemudian teknik dasar, katakanlah eksperimen itu seperti apa, dan sebagainya. Dan teman-teman harus fokus dan juga konsisten untuk mengerjakan TA ini, karena ini adalah perjalanan selama 1 semester, teman-teman. Kalau kita menunda, semakin tidak ada progres dan semakin tidak akan terselesaikan. Karena ini tadi yang saya bilang, skripsi ini seperti kita, dalam bahasa negatifnya ya, kita tuh sedang battle dengan diri sendiri. Karena tidak ada musuhnya, tidak ada temannya juga, karena yang lain itu mengerjakan skripsinya mereka sendiri. Sehingga kalau kita tidak fokus, tidak konsisten, dan tidak benar-benar menjaga pace itu, perjalanan itu, kemungkinan kita akan tidak ada progresnya. Malah bisa jadi nanti akan kabur dari penulisan skripsi ini. Jadi itu teman-teman sekalian materi yang bisa saya sharekan. Semoga sedikit memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana penulisan academic writing khususnya pada skripsi untuk mahasiswa S1. Saya kembalikan ke Novia lagi. Terima kasih atas waktunya. Silakan Novia, terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Maratus atas paparan materi yang sangat luar biasa. Nah, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Maratus, kita jadi semakin termotivasi ya teman-teman untuk segera cepat-cepat menyelesaikan skripsi. Karena kuncinya seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Maratus, yaitu kita harus konsisten dan juga memahami terkait dengan panduan penulisan dari skripsi itu sendiri, supaya akan menghasilkan akademik writing yang baik dan juga benar. Baik, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Wah, sangat semangat sekali ya teman-teman ini. Sudah banyak yang raise hand nih, Bu Maratus. Silakan kepada Saudara Asris Nawanti, dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Iya Kak, saya bisa mulai ya Kak? Bisa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang menyelenggarakan acara ini dan kepada Ibu pemateri. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Di sini saya ingin meminta saran ataupun masukan dari Ibu ya Bu, mengenai penulisan academic writing ataupun ada masukan yang lainnya. Begini Bu, kan saya melakukan penelitian tentang potensi pemanfaatan faba. Mungkin ada saran ataupun masukan dari Ibu mengenai kita bisa mengaitkan ke penelitian dalam uji permeabilitas dalam penghubungan untuk mencari koefisien difusi dan retardasi. Mungkin ada ilmu dari Ibu yang bisa saya ambil dan mencari kembali yang bisa menghubungkan rumus pengujian permeabilitas dan untuk pengujian untuk mencari. Mohon maaf Kak Asris, suaranya masih terputus-putus. Mungkin bisa diulang lagi ya pertanyaannya. Baik Kak. Ya begini Bu, kan saya lagi melakukan penelitian dalam hal ini pengujian potensi penggunaan faba. Di sini saya ada melakukan pengujian permeabilitas. Dalam pengujian permeabilitas ini, apakah bisa kita lakukan satu kali pengujian dengan mencari nilai koefisien konduktivitas dan mencari nilai koefisien difusi dan retardasi? Untuk saling mengaitkan rumus ketiga ini, Bu. Mungkin ada saran dan masukan dari Ibu. Ya, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik, terima kasih Kak Asris atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, mungkin langsung saja kepada Ibu Maratus, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Asri atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf ya Astri ya, ini kan pertanyaannya sangat teknis sekali terkait dengan kebidangan yang Asri sedang lakukan ya. Tadi pengujian potensi pemanfaatan faba. Tadi pemanfaatan apa ya Novia, mohon maaf. Saya dengarnya juga pemanfaatan sabah Ibu. Oke. Maaf Bu, fly ash dan bottom ash faba. Oke, baik. Terima kasih. Yes, ini adalah pertanyaan yang sangat spesifik di bidangnya Asri sendiri ya. Jadi saya sejujurnya tidak bisa memberikan semacam saran secara langsung di bidang ini. Apakah pengujiannya itu hanya bisa dilakukan satu kali atau dua kali atau seperti apalah. Yang bisa saya berikan saran adalah Asri, saat kita melakukan penelitian itu pastikan kita itu sudah menguasai dasar-dasar penelitian tersebut. Entah teori-teori yang berhubungan dengan pengujian ini, pengujian tadi ada pengujian konduktivitas dan sebagainya, itu pelajari dulu teorinya. Itu yang pertama. Saat kita sudah tahu teorinya, kita sudah benar-benar memahami apa yang harus dilakukan,
Yang kedua, sebelum melakukan pengujian, konsultasikan dulu ke dosen, ke pembimbingnya atau calon pembimbingnya ASRI. Karena dosen di bidang ini, di dosennya ASRI pasti jauh lebih expert, lebih berpengalaman melakukan penelitian ini. Sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau bisa mengatakan, oh lebih baik melakukan pengujiannya berapa kali atau seperti apa. Itu. Jadi secara teori dipelajari dulu sendiri, kemudian yang kedua adalah dikonsultasikan kepada dosen. Seperti itu. Jadi kenapa kok harus berkonsultasi kepada dosen? Karena kebanyakan dosen itu sudah memiliki pengalaman yang banyak melakukan penelitian di bidang ini. Karena kalau dengan pengalaman atau pandangan tersebut bisa jadi beliau bisa memberikan semacam wawasan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Karena kan kalau di pengujian gitu ya, entah itu pengujian di eksperimen langsung di laboratori ataupun pengujian secara social science dengan responden gitu, itu kan juga costly and time consumer. Jadi ada biaya, ada usaha, ada waktu yang dikorbankan. Sehingga akan lebih baik sebelum benar-benar melakukannya, teman-teman sudah tahu secara teori dan juga sudah mendapatkan saran dari dosen pembimbing yang jauh lebih berpengalaman di bidang ini. Sehingga tidak ada yang namanya nanti usaha yang sia-sia seperti itu. Kesalahan-kesalahan yang bisa diminimalisir, bisa diminimalisir sebelumnya dengan tahu teorinya dan juga dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Itu ASRI yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau misal tidak secara spesifik bisa memberikan jawaban keteknikan ini, karena saya kan di luar bidang ini ya. Karena saya orang teknik industri. Semoga cukup membantu untuk ASRI. Oke, baik. Dari Kak Asri sendiri, apakah ada tanggapan atau feedback dari jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Maratus? Oh iya Kak, ya dari saya ya memang ya betul dari kata Ibu, ya saya harus lebih pelajari kembali dan konsultasi. Dan terima kasih Ibu atas masukan dan saran untuk saya ke depannya. Semoga bisa kita tetap sehat selalu, dan terima kasih sebesar-besarnya Ibu dan Kakak penyelenggara. Baik, terima kasih Ibu Maratus dan juga Kakak Asri atas pertanyaan dan juga jawaban yang telah diberikan. Dan penanya berikutnya silakan kepada Kak Rizky Aulia Putri, dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Maratus yang telah memaparkan materi dengan sangat baik dan bermanfaat untuk kami. Saya izin bertanya 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, tadi dijelaskan jangan takut apabila hasil penelitian kita bertolak belakang dengan hipotesis atau hasil yang kita inginkan. Sedangkan latar belakang itu juga sudah dituliskan bahwa kita sangat yakin penelitiannya itu sesuai dengan hipotesis. Pertanyaan saya, apa poin penting yang harus kita tuliskan atau tonjolkan saat ada kejadian tersebut? Apakah memang sebaiknya harus mengulang penelitian atau tidak usah gitu, Bu? Kemudian yang kedua, apakah semua tugas akhir bisa diterbitkan di portal jurnal atau hanya tugas akhir dengan kriteria tertentu saja, misalkan yang mendapatkan nilai A atau yang kriteria lain? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Rizky Aulia. Kami persilakan kepada Ibu Maratus untuk dapat menjawab. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Rizky atau Aulia ya ini? Rizky, Bu, tidak apa-apa. Nah, kalau boleh tahu Rizky dari jurusan dan universitas apa ya? Saya dari Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Ibu. I see. Berarti dari pertanian. Baik, terima kasih Rizky. Ya, memang kita pertama waktu menuliskan di latar belakang gitu ya, kita menyebutkan bahwa somehow kita bisa memprediksi kira-kira hasil penelitiannya itu seperti apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya hasil penelitian atau katakanlah ini adalah pengujian data itu tidak sesuai dengan yang kita hipotesiskan, itu tidak masalah.
Contohnya saja saya berikan gambaran di penelitian saya sendiri gitu ya. Katakanlah saya memprediksi bahwa untuk katakanlah pricing decision gitu dipengaruhi oleh 3 faktor gitu. Faktor A, B, C, D. A, B, C, 3 faktor. Tapi ternyata setelah diuji ternyata hanya ada 2 faktor yang sensitif terhadap perubahan pricing itu. Berarti kan ada satu yang meleset dari hipotesis. Nah, itu disampaikan kalau dari kebidangan saya itu tidak masalah, disampaikan saja hasilnya seperti itu, tetapi kita bisa membahasnya lebih dalam. Kenapa kok hanya 2 yang sensitif berdampak kepada pricing strategi tersebut? Kenapa satu ini tidak berdampak? Berarti kan ada hasil yang negatif. Itu tidak masalah untuk disampaikan, tetapi kita memberikan argumentasi tambahan. Contohnya saja memberikan analisis berdasarkan referensi-referensi yang ada, apakah memang ada hasil penelitian yang lain yang memiliki hasil yang serupa. Seperti itu. Akan tetapi, Rizky, saya ingin menyampaikan hal yang lain, yaitu tidak semua peneliti itu punya pandangan yang sama dengan saya. Ada peneliti yang secara terbuka tidak masalah mengatakan bahwa hasil penelitiannya itu tidak sesuai dengan hipotesis yang tadi diangkat. Tapi ada juga peneliti yang selalu ingin bahwa hasilnya sesuai dengan hipotesis. Semacam harus selalu memberikan positif result terhadap apa yang ditanyakan. Nah, jenis peneliti yang kedua ini yang harus selalu positif result itu sebenarnya tidak ada yang salah. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan pengambilan data kembali atau melakukan pengujian kembali, melakukan eksperimen kembali untuk meng-cross-check apakah memang yang hasil yang pertama itu sesuai dengan kaidah proses pengambilan datanya atau ada yang error seperti itu. Nah, tetapi pengambilan data kembali, pengujian kembali itu kan juga time dan costly ya, dan effort juga yang dibutuhkan. Nah, itu harus komunikasikan ke dosen pembimbing seperti itu. Apalagi ini ada kaitannya dengan nanti apakah hasil yang negatif itu mampu untuk meyakinkan, tetap mampu meyakinkan penguji bahwa penelitiannya ini tetap bagus seperti itu. Karena jangan-jangan pengujinya itu punya mindset bahwa semuanya itu harus positif result gitu ya, sesuai dengan hipotesis. Lah, kira-kira dulu seperti apa culture-nya di departemen atau di fakultas yang ada di tempatnya Rizky seperti itu. Kalau di tempat kami, di departemen kami itu tidak masalah negatif result, asalkan ada justifikasinya. Kenapa kok ini bisa terjadi dan mahasiswa bisa menunjukkan dukungan dari referensi kenapa kok ini terjadi. Karena namanya penelitian atau bahasa Inggrisnya penelitian kan research. Melakukan kembali, search kan mencari. Jadi sebenarnya itu adalah pengulangan proses di mana somehow kita menemukan negatif result, kemudian kita melakukan kembali, mencari kembali kenapa kok itu terjadi. Lah, hakikatnya riset itu seperti itu, sehingga negatif result itu sebenarnya tidak masalah, tetapi ada pandangan lain bahwa pengennya untuk bisa terlihat bagus di ujian, di sidang itu bagus, diterima oleh penguji, kita bisa menunjukkan yang diinginkan adalah positif result seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, apakah semua TA itu atau skripsi itu bisa dijadikan sebagai jurnal? Dan kriteria apa yang menjadikannya itu layak untuk diterbitkan di jurnal? Nah, untuk kriteria ini itu sangat subjek to jenis jurnalnya apa, publikasinya seperti apa. Tapi secara garis besar, TA yang bisa diangkat menjadi jurnal itu yang pertama adalah novelty, kebaruan. Apakah ada kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya? Jadi kalau tadi yang don'ts yang pertama ya, jangan hanya mengganti objeknya, itu tidak ada kebaruan. Teman-teman harus benar-benar ada kebaruan, entah itu ada signifikasi dari metodenya, ada penggabungan metode dari objeknya, itu ada yang ditujukan kebaruan. Terus yang kedua adalah memberikan kontribusi. Jadi
apa yang dihasilkan itu akan berkontribusi terhadap teori, ada namanya theoretical contribution dan juga practical contribution. Dikontribusikan secara praktis. Jadi TA-nya itu memberikan kontribusi, katakanlah bisa dikopikan hasilnya di case-case yang lainnya. Contohnya, misal Rizky membuat sesuatu yang baru di bidang teknik pertanian gitu ya. Ini saat ini menggunakan case tanaman katakanlah A atau di wilayah di Bogor gitu ya. Tapi ini bisa dikopikan di semua wilayah yang lain dan akan memberikan dampak yang signifikan di pihak yang lain. Itu berarti memberikan kontribusi yang baik. Jadi sudah lulus 2, novelty dan contribution. Dan yang ketiga adalah tentu saja ada semacam kompleksiti dari yang sedang diuji. Jadi kalau misal di jurnal itu kan harus relatif lebih advance daripada TA ya. Sehingga somehow harus ada upgrading dari apa yang dituliskan di TA menjadi jurnal. Makanya di kami disebut upgrading TA. Jadi di TA itu ada banyak yang disimplifikasi, maka di jurnal itu simplifikasi itu diurai. Lebih dibuat lebih kompleks lagi. Asumsi-asumsinya lebih dirilis lagi sehingga menunjukkan ada kompleksitas sistem di situ atau kompleksitas problem yang sedang diselesaikan. Dan tentu saja penulisannya harus bagus sesuai dengan kaidah academic writing sehingga layak untuk dipublikasikan di jurnal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari Rizky tadi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Saya kembalikan ke Novia. Baik, dari Kak Rizky sendiri, apakah ada feedback? Baik, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Saya mohon izin bertanya lagi untuk yang pertanyaan nomor 1 ini. Berarti misal kita tidak mengulang penelitiannya lagi dan sudah yakin karena memang ini bertolak belakang, berarti kita harus menuliskan kembali di saran ya, Bu ya? Yes. Di apa namanya, kalau ini teknisnya ya, di analisis dan interpretasi data itu disebutkan kenapa kok ini tuh negatif result, possible reason-nya itu apa, kemudian dituliskan teorinya seperti apa, kemudian di kesimpulan dan saran itu dijadikan sebagai future research opportunity, dijadikan sebagai saran untuk penelitian selanjutnya gitu. Jadi benar yang dikatakan oleh Rizky. Baik, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sudah sangat memberi saya pencerahan. Terima kasih juga kepada Pak Moderator. Sama-sama. Good luck untuk penelitiannya. Oke, baik, Bu, semoga lancar ya Kak Rizky penelitiannya. Dan penanya ketiga ada Kak Ika Dek Adikusuma. Dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebenarnya mahasiswa baru, jadi saya join untuk menambah ilmu gitu. Tapi seringkali juga saya baca atau dengar kadang-kadang ada yang menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif begitu dalam pembuatan TA. Kalau menurut Ibu Maratu sendiri sebagai expert begitu, rasanya lebih mudah, karena kan mahasiswa pengennya lebih mudah gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin lebih mudah dari segi proses atau efisiensi waktu pengerjaannya menggunakan metodologi kualitatif atau kuantitatif. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Iya, saya jawab langsung ya, Novia ya. Iya, silakan Ibu. Ini panggilannya siapa? Adi kah? Iya Bu, Adi Bu. Pertama saya ingin mengapresiasi sekali ya, karena Adi ini masih mahasiswa baru maba, tapi sudah ikut semacam workshop yang membahas tentang TA. Jadi dari semester 1 ke semester ke-8 kan persiapannya ini semacam 4 tahun gitu ya. Semangat Adi, saya sangat suka dengan gayanya Adi. Ya, memang benar ada semacam paradigma tentang
penelitian atau pengukuran atau analisis gitu ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau bisa dikatakan di antara dua pilihan ini itu tidak ada yang lebih baik itu yang mana atau yang lebih mudah itu yang mana, itu tidak ada. Karena keduanya itu memiliki charm, memiliki apa namanya? Ya charm kalau bahasa Inggrisnya sendiri-sendiri. Yang satu punya kelebihan, yang satu juga punya kelebihan, yang satu juga ada kesulitan, yang satu juga ada kesulitan. Dan Adi dan teman-teman sekalian, pilihan metode kualitatif atau kuantitatif itu harus didasarkan pada topik penelitian, apa yang diteliti, cara penelitiannya itu seperti apa. Jadi tidak boleh langsung, oh kayaknya kualitatif ini mudah ya, soalnya nggak ada hitung-hitungan. Kuantitatif kan angka, ngitung ya. Tidak seperti itu. Jadi harus didasarkan, loh risetnya apa dulu ini. Kalau risetnya memang hanya bisa dikerjakan dengan metode kuantitatif, ya harus mengerjakan itu. Tapi kalau hanya bisa dilakukan dengan metode kualitatif ya. Contohnya ya harus dikerjakan dengan cara itu. Misal nih, saya misal mahasiswa dari pure science ya. Pure science kan kebanyakan melakukan eksperimen kan, melakukan pengambilan data secara langsung gitu ya di lab ataupun di responden gitu kan. Berarti kebanyakan mereka akan menggunakan kuantitatif. Ya, lakukan itu karena nature-nya risetnya tentang itu, seperti itu. Jadi tidak boleh langsung cut off, kayaknya lebih mudah ini, jadi pakai ini, nggak boleh. Harus lihat dulu risetnya itu apa, bisa diselesaikan dengan cara apa. Dan juga masing-masing metode itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing, kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Saya kasih contoh saja, kualitatif ya. Kan kadang-kadang persepsinya itu general perception, kualitatif kayaknya lebih mudah deh. Soalnya kan menggunakan pandangan, kemudian menggunakan angka yang kalau di kuesioner itu skala Likert gitu-gitu. Tapi sebenarnya kualitatif itu susah loh teman-teman untuk dianalisis. Karena kan bagaimana kita menganalisis pandangan, katakanlah ini pendapat expert gitu ya, ada 3 expert secara kualitatif, mereka punya pandangan A, B, C, kemudian kita mencoba untuk menstrukturkan pandangan tersebut. Nah itu kan susah. Lebih baik kan semacam menghitung gitu ya, pakai Excel gitu, simulasi yang jelas-jelas kelihatan angka gitu, daripada kualitatif. Jadi sekali lagi kedua pandangan ini itu ada kelebihan dan kekurangannya, masing-masing punya charmingnya masing-masing, dan harus dipilih sesuai dengan nature risetnya. Tidak boleh langsung cut off, kayaknya yang gampang ini aku pilih ini, nggak boleh. Gitu. Itu ya Adi. Adi masih punya banyak kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang masing-masing ini kualitatif, kuantitatif. Nanti bisa dikira-kira enaknya riset seperti apa gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Novia. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi dan juga Ibu Maratus. Dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu dari Kak Ian Widiananto yang mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ibu Maratus, apakah ada tips supaya tidak lelah fisik dan batin saat menyusun teori? Kemudian melaksanakan penelitian dan pengambilan data serta sinkronisasi antara Zoom dan data. Terima kasih Ibu Maratus atas kesempatannya. Monggo dipersilakan Ibu Maratus untuk menjawabnya. Baik, terima kasih banyak Ian pertanyaannya. Saya sangat setuju tentang tidak lelah fisik dan batin ini. Karena kadang-kadang kita itu belum mengerjakan sudah lelah batin dulu gitu ya ngelihatnya. Jadi Ian, sebenarnya saya sendiri juga masih mencari formulasinya gitu ya. Bagaimana caranya yang lebih menyenangkan, tidak lelah fisik dan batin, tidak exhausted, tidak burn out gitu dalam melakukan penelitian. Jadi ya kadang-kadang saya juga belum mengerjakan sesuatu, pengennya healing aja gitu. Kata suami saya di bawah, healing. Suami saya pekerjaannya peneliti teman-teman, malah lebih
lebih soro dan lebih susah daripada saya kan. Kalau dosen masih ada ngajarnya, kalau suami saya full 100% menjadi peneliti di Research Institute di Jepang. Yang saya bisa sampaikan ke Ian dan teman-teman sekalian, melakukan penelitian itu memang akan sangat exhausted dan banyak soronya, banyak susahnya, banyak pressure-nya. Karena apa? Karena kita tidak tahu secara pasti result-nya itu seperti apa. Kan kita melakukan penelitian tuh, kita tidak tahu ini hasilnya nanti seperti apa, eksperimen saya ini akan bekerja atau tidak ya. Apakah sampelnya ini akan tumbuh atau tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi ada banyak ketidakpastian di situ. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengerjakan ini semacam kita mengerjakan sebuah proyek di mana kita itu konsisten dan sedikit demi sedikit. Jadi jangan menganggap TA itu semacam tugas yang bisa dikerjakan dalam sistem kebut semalam, itu akan bunuh diri, teman-teman. Harus direncanakan sebagai proyek 1 semester yang dikerjakan sedikit demi sedikit secara konsisten dan fokus. Jadi saat mulai itu kita punya semacam plan, semacam peta perjalanan, timeline. Jadi waktunya, untuk ini, bulan ini sampai ini saya harus melakukan membaca literatur, kemudian harus membuat summary-nya. Bulan ini sampai ini, saya harus harus meeting apa kok jenenge rek? Bimbingan kepada supervisor, bimbingan kepada dosen pembimbing. Saya habis ini harus melakukan pengujian data, kemudian harus seperti ini. Jadi dibuat timeline-nya, dan membuat timeline itu mudah, yang melaksanakan kan susah kan. Nah itu butuh fokus dan konsistensi. Karena tidak ada cara yang lain, Ian dan teman-teman, untuk menyelesaikan ini kalau kita tidak fokus dan konsisten mengerjakan sesuai dengan timeline-nya. Karena kalau tugas biasa mungkin bisa dikerjakan sistem kebut semalam ya. Tapi kalau TA itu impossible. It will be impossible if you want to just wrap up semuanya dalam satu waktu, itu tidak mungkin. Sehingga jangan menggali kubur sendiri, kerjakan TA ini secara konsisten dan fokus dalam 1 semester. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini pasti susah, tapi di situ adalah tantangannya. Dan ini teman-teman sekalian, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita berusaha, pasti hasilnya itu akan baik. Ya, mesti ada faktor X lah di lain-lainnya, tapi kalau kita merencanakan dan mengusahakan yang terbaik dan koordinasi dengan baik dengan supervisor, itu insya Allah pasti akan berjalan dengan lancar. Teman-teman, ini mungkin agak ekstrim ya, tapi saya ingin mengatakannya. Ada yang bilang seperti ini, kalau misal ujian sidang akhir itu adalah sebuah battle, maka aliansi kita yang paling dekat itu adalah supervisor. Jadi penyelamat kita itu adalah supervisor. Makanya kalau misal kita itu pengen semacam nanti ditolong, itu best friend lah dengan supervisor. Jadi jangan menghilang gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar membentuk aliansi yang bagus dengan supervisor. Karena nanti akan dibantu, dan juga waktu sidang akhir kemungkinan akan dibantu kalau misal ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Mungkin itu tips yang bisa saya sampaikan, saya berikan kepada Ian dan teman-teman sekalian. Semangat ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya tips dari Ibu Maratus, membuat kita semua, khususnya mahasiswa tingkat akhir, semakin ingin cepat menyelesaikan skripsi seperti itu. Semoga juga bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi untuk teman-teman semua supaya skripsinya cepat selesai begitu ya Ibu, karena siapa sih yang tidak pengen kalau misalkan skripsinya itu cepat selesai dan juga cepat untuk menuju cita-cita ataupun goals-goals berikutnya. Baik, dan mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi hanya kita batasi 4 pertanyaan. Dan saya izin Ibu Maratus untuk membacakan sedikit kesimpulan dari paparan materi yang telah disampaikan.
Skripsi memerlukan konsistensi ketika mengerjakan, dan dalam mengerjakan skripsi pun kita harus percaya pada pengetahuan, skill, dan juga kemampuan kita. Lalu academic writing versus non-academic writing. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan academic writing sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu di-highlight, yaitu yang pertama siapa yang menulis, untuk siapa hasil penulisan tersebut, di mana tulisan tersebut akan dipublikasikan, lalu apakah ada proses review atau bahkan tidak ada sama sekali. Dari 4 pertanyaan tersebut, maka kita dapat mengidentifikasi apakah suatu tulisan tersebut termasuk dalam academic writing ataupun bukan. Dan terdapat style menulis academic writing yang harus dipatuhi oleh teman-teman. Di antaranya yaitu mengandung citasi dan juga referensi, mengikuti buku panduan penulisan, dan juga harus error free. Bahasa yang digunakan juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh dari academic writing adalah jurnal, lalu contoh dari non-academic writing adalah novel ataupun cerpen dan juga majalah. Baik, lalu juga ada beberapa bagian inti dari academic writing, yaitu diantaranya pendahuluan, teori penunjang atau tinjauan pustaka, metodologi penulisan atau metodologi penelitian, lalu pengumpulan dan juga pengolahan data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Baik, semoga paparan materi yang telah disampaikan Ibu Maratus dapat bermanfaat dan juga menjadi bekal untuk teman-teman semuanya ketika mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Maratus atas paparan materi yang telah disampaikan. Dan mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Dimohon untuk menyalakan kamera, teman-teman. Oke, mungkin bisa dibantu ya sama Kak Helen atau teman-teman panitia yang lain. Oke, mungkin aku pandu ya teman-teman, bisa untuk open kameranya. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ke slide 2. Mungkin slide 2 ada yang mau ini open kameranya. Yuk teman-teman, open kamera yuk. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan ke Novia. Oke, baik. Terima kasih Kak Helen. Dan mungkin kepada Ibu Maratus, apakah ada closing statement ataupun sedikit penyemangat penutup untuk kita semua? Monggo Ibu dipersilahkan. Mungkin saya sudah memberikan banyak wiu-wiu ya ke teman-teman sekalian. Saya mau mengucapkan benar-benar terima kasih kepada Novia karena sudah sangat keren sekali Novia membawakan sesi kita hari ini, dan terima kasih banyak untuk Reza dan tim yang sudah mengundang saya, dan juga terima kasih ke teman-teman sekalian peserta yang menyempatkan waktunya hari Sabtu-Sabtu tetap mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun tidak spesifik applicable ke bidang teman-teman bisa memberikan semacam pandangan bagaimana academic writing khususnya untuk skripsi. Teman-teman sekalian, semangat untuk TA-nya. Saya yakin teman-teman pasti akan sukses di TA-nya karena teman-teman sudah berkenan untuk belajar di luar kuliah gitu ya tentang ini. Jadi teman-teman pasti sudah memberikan semacam all out lah untuk mengerjakan ini skripsi. Jadi semangat, semoga semua proses penelitian atau pengambilan datanya lancar, dan nanti hasil akhirnya berupa skripsi maupun nilai akan menjadi kebermanfaatan yang besar tidak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk masyarakat luas. Semangat teman-teman, terima kasih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Maratus atas paparan materi yang telah disampaikan. Sekali lagi semoga insight yang telah diberikan oleh Ibu Maratus juga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir dalam temu expert hari ini. Baik, kepada Ibu Maratus, apabila terdapat urusan yang lain dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih. Mohon izin live ya teman-teman. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak Ibu Maratus. Baik, dan teman-teman kami ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu karena
absensi tersebut sangat penting untuk e-sertifikat yang akan dicetak oleh pihak panitia, dan pastikan nama dan juga data diri yang dicantumkan pada absensi itu benar sesuai dengan data dirinya teman-teman. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia untuk mengcopy kembali linknya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi ya. Oke, dan mungkin untuk sedikit intermezzo sebelum penutupan, barangkali di sini teman-teman ada yang merasa pusing membuat latar belakang ataupun pusing untuk membuat skripsi, bingung cara menentukan metodologi penelitian yang tepat. Nah, kebetulan nih teman-teman dari SHI ada program Script Suite, bimbingan skripsi tanpa joki nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini kita juga menyediakan jasa untuk konsultasi terkait dengan skripsi, dan terdapat 3 pilihan paket nih teman-teman. Ada paket sidang proposal, paket sidang hasil, dan juga paket yudisium. Tentunya di sini kita akan dibimbing ya teman-teman oleh para mentor yang berkualitas di bidang teknik, sains, dan juga sosum. Jadi barangkali di sini teman-teman ada yang punya problem nih, merasa kalau dosen pembimbingnya susah dihubungi, nggak fast respon, atau barangkali sering hilang-hilangan. Nah, teman-teman jangan khawatir nggak ada yang ditanyain, karena di sini di SHI ada mentor-mentor profesional yang bisa kalian jadikan acuan untuk bisa sharing dan juga saling berkonsultasi. Nah, di sini juga telah dipaparkan oleh tim panitia terkait juga bagaimana cara untuk mendaftar kelas online skripsi ini. Baik, mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu ataupun di capture teman-teman. Dan apabila teman-teman tertarik untuk mengikuti kelas skripsi ini, mungkin nanti bisa menghubungi pihak panitia temu expert ini. Oke, nah ini ya teman-teman ada juga sedikit pengumuman. Nah, dalam temu expert kali ini kita dari pihak panitia akan memberikan sedikit hadiah kepada teman-teman yang aktif dalam bertanya dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan dari narasumber. Nah, kebetulan ada 3 peserta. Yang pertama yaitu ada Kak Widya, ada Kak Asris, dan juga ada Kak Rizky Aulia. Oke, mungkin teman-teman bisa tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti teman-teman yang saya sebutkan namanya, yaitu Kak Widya, Kak Asris, dan juga Kak Rizky Aulia, bisa untuk menghubungi Kak Helen selaku panitia. Nanti akan diberikan hadiah oleh pihak SHI. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti acara pada pagi hari ini dari pagi hingga siang hari. Semoga acara yang diselenggarakan dapat bermanfaat dan juga menjadi insight serta motivasi yang tinggi bagi teman-teman untuk dapat menyelesaikan skripsi.